Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudara, kembali saya menyapa di malam ke-20 bulan Ramadan dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pertemuan kita sebelumnya mengatakan bahwa ukuran keimanan seseorang bukan dilihat dari puasanya, salatnya dan hajinya, tetapi dilihat dari seringnya bersedekah. Sebagaimana tersirat dalam Al-Quran yang mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bersedekah kita harus juga melihat momennya, waktunya dan tempatnya. Waktu yang mulia dan tempat yang mulia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala-pahala kita di dalamnya. Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayyu sadaqatin afdal?" Sahabat bertanya, sedekah yang mana yang paling afdal ya Rasulullah? Sahabat Rasulullah mengatakan, "As-sadaqatu fi Ramadan." Bersedekah di bulan Ramadan. Dan juga kita dianjurkan bersedekah di Mekah dan Madinah, adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat dilipat gandakan pahala kita di dalamnya. Dan juga dalam bersedekah kita boleh memberikan kepada siapapun orangnya. Bahkan kepada binatang pun boleh kita berikan. Apalagi manusia itu. Dan apapun sifat daripada manusia itu, penjahat, perampok, pezina dan seterusnya. Semoga berkah daripada sedekah ini bisa merubah akhlaknya menjadi akhlak yang terpuji. Kemudian yang namanya sedekah sangat kita anjurkan untuk memberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan daripada yang tidak membutuhkan. Itu juga melipat gandakan pahala-pahala kita. Makanya sebuah ayat mengatakan, au miskinan dza matrabah, orang miskin yang berlapiskan tanah ketika tidurnya. Ayat lain mengatakan, au it'amun fi yawmin dza masghabah, adalah orang yang sangat membutuhkan atau karena kelaparan. Nah, ini sangat kita berikan sedekah kita kepada mereka. Nah, sekarang saya teringat dengan seorang tabi'in namanya Abdullah bin Mubarak. Beliau ini sudah sering naik haji. Di haji yang keberapanya belum berangkat naik haji, di perjalanan berhenti karena melihat ada orang miskin yang mencari makanan di tong sampah, bahkan memakan bangkai pada saat itu. Akhirnya Abdullah Mubarak menyerahkan seluruh harta uang hajinya kepada orang miskin itu dan membatalkan naik haji. Kembali ke kampungnya dengan rahasia, masih di rumahnya, dia kunci rumahnya dan tidak keluar-keluar. Sampai akhirnya sekampungnya yang naik haji kembali dari Mekah. Sampai di kampungnya, mereka pun satu persatu mendatangi Abdullah Mubarak dan berterima kasih kepadanya. Wahai Abdullah Mubarak, terima kasih engkau telah membantu kami di Mekah dan Madinah. Begitu mereka satu persatu sambil memeluknya. Padahal Abdullah Mubarak ini tidak naik haji pada saat itu. Nah, sekarang siapa yang menghajikan Abdullah Mubarak? Ini berarti bahwa begitu tingginya derajatnya orang yang bersedekah kepada orang yang sangat membutuhkan. Kita di Indonesia sekarang ini, orang miskinnya banyak. Apa karena musibah-musibah alam dan seterusnya, mereka sangat membutuhkan bantuan kita. Begitupun anak-anak sekolah kita terputus sekolahnya, mereka sangat membutuhkan sedekah-sedekah kita. Kenapa kita tidak batalkan naik haji yang keberapa, tidak membatalkan umrah kita berikan kepada mereka, sehingga mereka sekolahnya bisa dilanjutkan dengan baik, sehingga mereka itu tidak merasakan lagi kelaparan. Mereka ditimpa musibah alam, mereka bisa hidup kembali layak kembali gara-gara kita membatalkan umrah kita. Kenapa kita membatalkan ibadah pribadi daripada ibadah yang sifatnya sosial? Ini lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.